Ya, baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ketemu dengan Morning Charge di hari Senin harusnya ya, tetapi karena ada satu hal jadi hari Selasa ini gitu ya. Insyaallah hari ini kita akan bahas lanjutan dari sequel minggu-minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita bahas tentang perbedaan antara orang-orang yang punya mentality sebagai penonton saja gitu ya. Ada orang-orang yang sebagai mentalnya sebagai seorang pemeran gitu ya. Ternyata orang-orang yang sebagai pemeran ya struggle dengan kehidupannya ketika bekerja itu punya tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi dan tingkat stres yang lebih rendah gitu. Sehingga luar biasa gitu ya. Kita bisa belajar dan bisa terus mencoba untuk bisa menjadi pemeran dalam kehidupan, dalam pekerjaan gitu ya. Dan itu yang disebut kalau dalam istilah psikologinya adalah internal locus of control. Ya, sekarang kita akan bahas materi lanjutannya teman-teman di bab ketiga ya, musuh utama kita gitu ya, the biggest enemy, our biggest enemy. Kira-kira menurut teman-teman siapa musuh utama kita? Diri sendiri, masya Allah, keren-keren. Ya. Kalau dalam kondisi saat ini teman-teman, kondisi kemajuan zaman, teknologi dan sebagainya, ada salah satu musuh yang luar biasa menyita cukup banyak perhatian kita yang disebut dengan ini, stolen focus. Ini istilah dari penulis Johann Hari. Ya. Istilah ini menjelaskan bahwa fokus kita atau perhatian kita sedang dirampok gitu ya, sedang dibajak oleh sistem teknologi. Kelihatan nggak teman-teman? Aman ya? Oh kelihatan. Oleh sistem teknologi yang membuat kita kehilangan kontrol atas setir hidup kita sendiri, gitu ya. Jadi kita itu hidup di sistem di mana ada pihak-pihak yang sedang mengontrol gitu ya. Dengan berbagai cara gitu ya, dengan berbagai sistemnya, sehingga kita terfokus untuk banyak perhatian kita terfokus kepada hal-hal tersebut. Dan teknologi atau sistem itu bernilai miliaran US dollar gitu ya, yang kita sebut dengan bagaimana kita tanpa sengaja gitu ya, awalnya kita mau cuman 5 menit lah gitu ya, lihat TikTok gitu, lihat IG gitu. Ternyata nggak kerasa gitu ya, seru juga gitu ya. Pas dilihat, udah sejam setengah gitu ya. Pindah lagi ke YouTube gitu ya, lihat short segala macam, udah 2 jam sebagainya. Itu yang disebut dengan stolen focus. Bagaimana perhatian kita dibuat kita terus mengeluarkan dopamin gitu ya, untuk terus menerus suka dengan konten-konten yang ada di dalam media sosial tersebut, salah satunya. Nah, ada sebuah penelitian teman-teman. Ya, ini penelitian dari Ophir and Wagner pada tahun 2009 mengenai cognitive control in media multitaskers. Ya. Temuan kuncinya adalah individu yang sering melakukan media multitasking. Ya. Misalnya ya, teman-teman ya, membuka banyak tab. Ini siapa yang kebiasaan begini? Jadi ketika kerja, tabnya banyak, pengenapnya kecil-kecil banget gitu ya. Kemudian berganti media sosial gitu, email, kemudian ke pekerjaan gitu ya. Menunjukkan kinerja yang lebih buruk pada tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi penuh. Mereka lebih mudah terganggu dan kesulitan menyaring informasi yang tidak relevan. Ini adalah dasar ilmiah dari keluhan otak terasa tumpul, sulit fokus atau disebut dengan brain rot gitu ya. Brain rot sama lah ya. Jadi ini awal mula dari kalau dalam istilah Indonesia kan pembusukan otak ya. Jadi orang-orang kayak sibuk gitu ya, padahal mereka sedang mempertumpul otak mereka dengan berganti-ganti tab tadi pekerjaan gitu ya, berganti media sosial, email, berganti-ganti tugas pekerjaan sebagainya. Jadi multitasking itu bukan sesuatu
produktif gitu ya, tetapi justru ini bisa menghambat potensi otak teman-teman gitu ya. Karena otak ini pada dasarnya teman-teman diciptakan untuk ya menyelesaikan tugas selesai, kemudian lanjut lagi dengan pekerjaan lainnya. Dia tidak memperkerjakan sesuatu hal berbarengan langsung, sehingga otak kewalahan, kemudian apa tuh istilahnya itu, apa tuh istilahnya, ada brain fog, oke, masuk, kemudian kelelahan mental gitu ya, burnout gitu ya, brain fog betul, jadi kabut gitu ya, kemudian burnout, kelelahan mental. Ini yang disebabkan oleh teman-teman melakukan secara multitasking. Ini ada penelitiannya teman-teman. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa improve fokus kita teman-teman ya? Ya, ini ada 3 hal ya yang bisa kita upayakan teman-teman untuk bisa mengimprove fokus dan perhatian kita untuk lebih baik lagi ya. Yang pertama teman-teman harus mengupayakan melatih deep work kita, melatih deep work, ngerjain satu tugas gitu ya tanpa ada gangguan dari apapun, entah itu chat, WA dan sebagainya gitu. Coba latih deep work teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah rajin baca teman-teman, karena membaca ini melatih fokus kita ya. Ya mudah-mudahan nanti kita akan sediakanlah buku-buku bagus ya di kantor ini supaya teman-teman juga ketika nggak ada pekerjaan atau lagi waktu senggang bisa beralih kepada buku, bukan beralih kepada handphone gitu ya. Nah ini ada penelitian menarik nih teman-teman dan sangat miris lah gitu ya. Jadi indeks minat baca kita gitu ya di Indonesia sangat-sangat rendah. Ini menurut UNESCO minat baca kita tuh 0,001%. Jadi dari 1.000 orang itu cuma 1 orang yang membaca buku gitu ya. Dan mudah-mudahan sih di sini termasuk yang 1 orang gitu ini ya gitu ya. Dan bisa meningkat lah mudah-mudahan pada masa depan insyaallah. Nah, yang kedua adalah digital hygiene. Jadi bagaimana kita bisa membatasi konsumsi konten pendek pasif. Ya, konten pendek pasif. Berarti kan konten-konten TikTok yang pendek-pendek gitu ya, short gitu ya, yang pendek-pendek, dan notifikasi gitu ya. Di luar kerja, kadang ketika di luar kerja banyak notifikasi yang harusnya istirahat, teman-teman masih harus kepikiran dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah, ini penting juga ya, yaitu bagaimana kita bisa pemulihan kognitif dengan cara tidur yang cukup, kemudian olahraga dan kegiatan offline ya, kegiatan-kegiatan yang offline ya, dengan teman-teman misalnya gitu ya, sehingga cepat memulihkan ya, tidak terlalu banyak terpapar dengan digital, sehingga pemulihan kognitif kita bisa lebih baik lagi. Sehingga ini mudah-mudahan teman-teman ya, upaya kita untuk bisa mengimprove fokus kita. Dan sebagai studi teman-teman ini ada hadis yang luar biasa teman-teman, yang tadi ketika saya bertanya gitu, siapa musuh terbesar kita, teman-teman betul jawabannya adalah diri kita sendiri ya. Ada hadisnya ya, hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Najjar dari Abu Dzar ya, jihad yang paling utama gitu ya, jihad yang paling besar, yang paling utama adalah seseorang berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya gitu ya. Jadi ini luar biasa gitu ya, bagaimana kalau dalam sirahnya kan Rasulullah mengatakan ini setelah pulang dari perang cukup besar gitu ya, perang Badar gitu ya, yang bagi para sahabat dulu itu perang yang cukup luar biasa gitu ya, cukup yang sangat perang yang sangat besar. Tapi Rasulullah berkatakan ini perang ini bukan perang yang besar kata beliau. Perang besar teman-teman, perang yang sangat besar itu adalah berjihad melawan dirinya sendiri dan melawan hawa nafsunya kita sendiri. Dan sebagai konklusi teman-teman, ya, kita sedang berperang, kita sedang berjuang, kita sedang melawan musuh yang sangat besar gitu ya, yaitu tadi ya, hawa nafsu kita,
diri kita sendiri, kemudian perhatian, stolen focus tadi, ya, para perampok fokus kita. Sehingga kalau kita kalah, teman-teman, kalau kita kalah dengan musuh tersebut, ya, kita akan berkurang waktunya untuk refleksi mendalam, ya, tadabbur gitu ya, akan sulit tuh seperti itu. Kemudian pemikiran-pemikiran kreatif akan lebih tumpul gitu ya. Justru refleksi mendalam, kemudian pemikiran kreatif ini komponen kunci dalam pengembangan diri dan karir. Gitu ya, teman-teman. Jadi penting banget untuk kita bisa mengalahkan musuh kita, gitu ya. Dan kita bisa lebih banyak lagi waktu untuk refleksi mendalam, tadabbur gitu ya. Kemudian kita bisa tafakur gitu ya dengan alam ini dan sebagainya, dan bisa pemikiran kreatif kita lebih tumbuh lagi supaya kita bisa mengembangkan diri kita lebih baik, juga akan berimpact kepada karir kita, insyaallah. Sekian teman-teman untuk materi kita. Jadi kita wajib menang dengan salah satu musuh ini, gitu ya, dan kita upayakan kita bisa terus mengembangkan diri kita ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.